Listeners, welcome back to Max Leadership Podcast bersama David Cokro Raharjo. So happy you're here. Kita sudah melewati 4 episode dan kita masuk di episode kelima. And udah hampir tengah tahun. So now adalah momen dimana kita sudah pasti melewati quarter pertama. Mulai banyak tanggung jawab and there is more responsibility. And today's topic is about always take responsibility better. Apapun itu yang kalian hadapi saat ini, tanggung jawab apapun yang kalian miliki, bagaimana cara kita memegang tanggung jawab tersebut lebih baik lagi. Tentu mungkin topik ini bukanlah topik yang paling menyenangkan untuk didengar, karena it's about responsibility. But kita sebagai pemimpin tahu bahwa tanggung jawab adalah bagian dari tugas kita sebagai pemimpin. Dan tentu sebagai orang yang mau excellent, kita mau mengemban tanggung jawab tersebut lebih baik. So let's talk about it today. David, what do you think about it? Jadi kita sudah selesai kuartal pertama, 3 bulan udah selesai. Kita sekarang masuk di bulan yang kelima, berarti kita sekarang udah hampir mendekati tengah tahun. Dan biasanya setiap perusahaan dan setiap kepemimpinan pasti mengalami sesuatu. Namanya adalah wow, kita melakukan lebih baik daripada yang kita harapkan, atau kita melakukan lebih jelek daripada yang kita harapkan. Dalam 25 tahun saya membangun bisnis, saya belum pernah bangun bisnis yang dimana yang saya expect terjadi persis sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Biasanya terjadi lebih baik atau terjadi lebih buruk. Nah, kalau terjadi lebih baik, seorang pemimpin punya tendensi paling sedikit untuk mengatakan adalah semua yang lebih baik ini gara-gara siapa? Gue dong, kira-kira gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah di bulan kelima daripada tahun 2025, pada saat kalian mendengarkan podcast ini, kalau seumpamanya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, artinya lebih rendah daripada yang kita expect, pertanyaannya adalah siapa yang akan mengambil tanggung jawab itu? Apakah kita kemudian mengatakan adalah itu salah lu tuh, itu salah lu tuh, salah lu tuh. Semua orang salah kecuali dia seorang diri saja. Atau dia punya gak kemampuan untuk mengatakan bahwa adalah tentu ada kesalahan tim karena sebuah organisasi, kesuksesan dan kegagalannya semuanya tergantung kepada bagaimana si pemimpin dan anggota daripada tim itu membangun. Tapi juga berhubungan dengan siapa yang harus mengambil tanggung jawab yang paling besar. Ada suatu peribahasa dalam bahasa Inggris yang namanya adalah the buck stops here. The buck berhubungan dengan uang sebetulnya, maksudnya sampai dia bilang $1, $2, maksudnya $1, $2. And he say the buck stops here. Dan itu adalah sebuah tulisan yang ditaruh di meja presiden di kantornya di Amerika Serikat. Dia tulis the buck stops here. Benar. Kesuksesan dan kegagalan berhubungan dengan banyak orang, tapi seorang pemimpin adalah pemimpin yang berani untuk mengambil sebuah tanggung jawab dan mengatakan bahwa adalah the buck have to stop here. That's good. Nah sekarang, kalau kita mau menjadi belajar untuk mengambil tanggung jawab yang lebih baik, maka biasanya ada 2 kata yang mesti disinkronisasikan, yaitu kata kuasa dan kata tanggung jawab. Ini adalah sebuah fakta. Kalau kamu ada di kantor dan kamu adalah pemimpinnya, coba saya tanya, kalau kamu kasih tahu sama tim kamu bahwa adalah saya mau menyelesaikan proyek A dalam waktu 3 hari, kira-kira di orang kantor kalian jawabannya seperti apa? Biasanya khususnya untuk kita yang ada di Indonesia, karena gua big boss, kalau saya bilang 3 hari, tentu anak-anak kita bilang apa? Siap bos, laksanakan. Artinya adalah dalam 3 hari ekspektasinya ada selesai. Kenapa mereka bilang yes boss? Karena Anda punya kuasa. Nah sekarang saya ada pertanyaan. Pada saat Anda menggunakan kuasa itu sebagai pemimpin dan memberitahukan bahwa kamu harus selesaikan dalam 3 hari, berapa banyak tanggung jawab yang Anda emban sendiri supaya pekerjaan itu bisa selesai dalam waktu 3 hari? Kalau seumpamanya saya hanya sekedar menggunakan kuasa saya, tapi tidak mengerjakan tanggung jawabnya, sebagai contohnya, Joe, selesaikan dalam 3 hari ya. Tapi saya kasih tahu ini, tujuannya apa, 5 langkahnya seperti apa, saya nggak provide resources-nya, maka hampir bisa dipastikan hasilnya tidak akan 3 hari. Atau kalau 3 hari, hasilnya tidak akan mencapai keunggulan yang saya inginkan. Dan pada saat tidak tercapai atau tidak selesai, nah sekarang
pemimpin yang tidak mengerti, yang tidak dewasa, dia menyalahkan Joe. Dia bilang, lu gimana sih? Kok gak bisa selesai sih dalam waktu 3 hari? Atau kualitasnya kok cuman begini-begini aja sih? Nah, dia lupa untuk mengambil tanggung jawab. Jadi tanggung jawab, kenapa tanggung jawab itu adalah tanggung jawab pemimpin pertama-tama, bukan tanggung jawab daripada timnya. Walaupun timnya juga perlu mengambil tanggung jawab. Tapi yang pertama adalah pemimpin, karena kuasa dan tanggung jawab itu adalah dua sisi koin yang sama. Sehingga kalau saya tidak menggunakan kuasa saya diimbangi dengan tanggung jawab, maka kuasa lebih besar daripada tanggung jawab. Inilah definisi pemimpinnya jadi diktator. Cuman kasih tahu, dictator means like dictate. Cuman diktator kasih tahu, pokoknya dijalanin, dikerjakan tanpa memikirkan tentang cara-caranya dan seterusnya. Nah, kalau seorang pemimpin menggunakan kuasanya, memberikan order dan bertanggung jawab, berarti sama dengan, sama rata, maka pemimpin itu dihormati oleh anak-anak buahnya. Kenapa? Karena dia bilang adalah bos bukan cuman kasih tahu, tapi bos juga kasih tahu caranya, jelas visinya, jelas strateginya, jelas taktiknya, jelas eksekusinya, dan dengan cara demikian maka tiba-tiba kita bisa membangun sebuah tim yang kohesif. Jadi sekali lagi, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, always take responsibility better, ini adalah sebuah trait daripada seorang pemimpin yang baik. Dan tentu ada pilihan yang ketiga, yaitu adalah kuasanya lebih kecil daripada tanggung jawabnya. Artinya adalah dia menerima tanggung jawabnya lebih banyak. Dia tidak hanya sekedar memberikan perintah dan menunjukkan dan melakukan, tapi kalau seumpamanya sudah ditunjukkan dan timnya sebagai contohnya mereka merasa kayak masih belum selesai, dia mengambil waktu untuk kemudian duduk dan bilang adalah yang mana yang masih kurang mengerti. Ini yang dikasih hashtag di dalam kantor kita tahun ini, namanya adalah beda selangkah. Dan sudah 5 bulan dilakukan, yaitu adalah bagaimana caranya seorang pemimpin dia menggunakan kuasanya lebih kecil daripada tanggung jawabnya. Pada saat seorang pemimpin lebih bertanggung jawab daripada menggunakan kuasanya, bukan hanya tim itu memiliki potensi yang besar, tapi sekarang lebih daripada hanya sekedar dihormati oleh timnya, sekarang timnya akan melakukan kerja keras yang berkelebihan yang diinginkan oleh semua pemimpin biasanya. Semua pemimpin kepinginannya yaitu adalah, wah anak-anak saya itu semuanya kerjanya yang kerja keras gitu. Tapi kadang-kadang pemimpin lupa untuk bertanggung jawab lebih besar daripada kuasa yang dia miliki sebagai si pemimpin itu. It's the reason why we want to talk about this concept is that always take responsibility better. Dengan kata lain, anak kecil tidak pernah memikirkan tentang konsekuensi daripada apa yang dia kerjakan hari ini. Sebagai contohnya dikasih makan, dia bilang adalah, "Pa, I don't like it." Why? Gak enak. Why? I'm full. Why? Pokoknya dia tidak memikirkan tentang konsekuensi, sehingga dia tidak memiliki tanggung jawab untuk makannya yang bersih dan dihabiskan. Kenapa? Karena dia tidak pernah memikirkan konsekuensi. Sedangkan orang tua atau orang dewasa, kebalikannya, dia selalu memikirkan konsekuensi. Dia bilang, kalau saya lakukan ini, apa yang akan terjadi 3 tahun atau 5 tahun dari sekarang? Konsekuensi itu yang mengakibatkan orang dewasa memiliki tanggung jawab yang besar. Sebagai contohnya, dia bisa beli mobil yang baru, dia bisa beli handphone yang baru, tapi dia gak beli barang-barang itu karena dia bilang begini, istri dan anak-anak saya, mereka perlu untuk dikasih makan. Saya mau pastikan bahwa anak-anak saya bisa sekolah. Itu adalah tipikal untuk orang tua, untuk mengatakan bahwa adalah, saya lapar gak apa-apa sepanjang anak saya tidak lapar. Saya gak dapat apa yang saya beli sepanjang anak saya bisa masuk sekolah yang bagus. You see, they always take responsibility better. Jadi di bulan kelima, pada saat kita cerita tentang bagaimana atau apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, hal yang kelima berbicara tentang tanggung jawab. Berbicara tentang dia selalu berpikir tentang konsekuensinya apa ya. Karena konsekuensi membuat seorang pemimpin menjadi lebih bertanggung jawab. This is very interesting, David, karena saat berbicara mengenai tanggung jawab, seringkali ada yang namanya sebuah perubahan. Karena contohnya paling mudah adalah saat pertama kali saya kuliah ke Belanda.
Karena adalah momen dimana dari awalnya saya tinggal bersama orang tua, di mana segala hal pasti diberikan, dari makanan, tempat tinggal, bayar listrik dan internet semua sendiri, dibayarkan maksudnya. Akhirnya jadi semuanya harus bayar sendiri. Harus cari makan sendiri, tinggal tetap harus bayar sendiri. Kalau nggak belajar, nggak ada yang marahin gitu kan. Jadi segala hal menjadi tanggung jawab pribadi. Yang awal tanggung jawab orang tua menjadi tanggung jawab sendiri. Dan yang saya alami adalah begitu banyak teman-teman akhirnya terkenal dengan kata-kata homesick. Karena perubahan dan konsekuensi tersebut membuat mereka merasa kenapa sekarang semuanya harus gua gitu anggapannya. Dan di situ yang saya alami adalah ada perubahan yang tidak semua orang bisa terima. Karena dengan bertambahnya tanggung jawab, which is what you've mentioned, adalah justru pertumbuhan dewasa. Itu adalah sebenarnya proses bagaimana seorang pemimpin yang awalnya menjadi seorang mungkin bayi, atau in this case potensi, menjadi seorang pemimpin yang baik. Dimana mereka mengambil tanggung jawab tersebut untuk diri mereka sendiri. Tapi bagaimana seseorang bisa menerima konsekuensi tersebut karena perubahan dari tanggung jawab yang orang lain miliki menjadi satu yang kita emban, alias bukan hal yang mudah dilakukan. What do you think about this? Well, sekarang juga kita lagi ngobrol begini, obviously Joe tidak ketok pintu papa, ketok pintu rumahnya orang tua dan bilang adalah saya lapar, Ma, tolong sediain makanan, ya kan nggak begitu toh. Tapi untuk supaya bisa, saya lapar, ya kalau gitu ya saya kerja, supaya apa? Supaya ada pendapatan. Untuk apa? Ya saya bisa beli makan sendiri. Bahkan pada saat orang tua lagi ulang tahun atau setiap minggu bisa ajak orang tua makan. Jadi dulu dia kasih saya makan, sekarang saya bisa undang dia makan sebagai contohnya. Betul ya? Artinya keadaannya lebih baik hari ini atau lebih baik 10 tahun yang lalu? Lebih baik yang mana? Baik sekarang. Lebih baik sekarang. Artinya ada sebuah musim yang berubah. Dulu musimnya musim anak kecil, sekarang menjadi musim anak dewasa, dan sekarang menjadi musim orang dewasa. Saya punya 3 orang anak dan saya kasih tahu sama anak-anak saya, as far as Papa is concerned, manusia kalau jadi anaknya David cuma melewati 3 musim. Musim pertama kamu bayi. Kalau bayi kamu 100% dependent dengan bapak. Jadi tanggung jawabnya tidak perlu punya. Sebagai contohnya, kalau bayi makan kemudian dia muntah, kita kan nggak marahin dia dong. Kamu gimana sih makan, tahu dong. Kalau udah kenyang belum berping ya kasih tahu dong. Nggak bisa begitu. Kita sebagai orang tua, kita mengambil tanggung jawab si anak dan kita bilang adalah, lah Pak, ya mikirin yang baik-baik dong. Minumnya kalau udah selesai, mesti dipok supaya ada burping, supaya anginnya nggak ada di dalam perutnya dan seterusnya. Jadi kita mengambil tanggung jawab si anak karena dia ada cuma seorang bayi. Dan di musim yang kedua kita sama anak-anak kita bahwa adalah sekarang kamu menjadi anaknya bapak. Kalau menjadi anak bapak, setiap tahun bertambah, maka ada yang dulunya tanggung jawabnya papa, sekarang menjadi tanggung jawabnya kamu. Sebagai contohnya, mama masak, mama kasih makan, kamu tanggung jawabnya adalah makan sendiri. Tanggung jawabnya yang begitu ya. Tapi kemudian di usia yang lebih dewasa lagi, kita memberikan ekspektasi bahwa anak kita sekarang mama masak, mama kasih makan, kamu makan, tapi sekarang kamu tanggung jawab cuci piring sendiri. Gitu ya. Rumah kami by the way tidak ada pembantu rumah tangga. Jadi anaknya mesti cuci piring sendiri. Kemudian besoknya lagi gimana? Mama masak, kamu ambil sendiri, kamu makan, dan kemudian kamu cuci piringnya. Gitu ya. Dan besok sebelum diajarin masak, waktu mama mempersiapkan, kamu lihat, dan besok kamu persiapkan, mama masak, ambil sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri, dan tentunya pada akhirnya menjadi apa? Dia yang bisa persiapkan, dia yang memasak, dia yang ambilin untuk orang tuanya, dan dia juga yang mencuci piringnya, untuk menciptakan satu full cycle tentang saya lapar, saya mesti ngapain. Saya bilang itulah artinya jadi anaknya David. Dan kemudian pada saat kamu berumur 17 tahun, kamu masuk ke fase yang ketiga, yaitu adalah kamu menjadi orang dewasa. Artinya kamu harus bertanggung jawab. Gak ada lagi orang yang bilang adalah 1 hari makan 2 kali, 3 kali, atau 5 kali. Gak ada yang bilang adalah mandinya 1 hari 1 kali, 2 kali, atau sebulan sekali. Ya kalau sepanjang Anda bisa punya banyak teman tapi higienisnya tidak terjaga, it's your responsibility. Okay?
Kalau dia ditolak di masyarakat 1 kali, 2 kali, dan 3 kali, dan si anak atau si pemimpin, dia tidak mau melakukan sesuatu yang berbeda, maka Anda sedang mengatakan bahwa musim yang baru, kesempatan yang baru, yang ada di masa depan kita itu, saya tidak mau, karena saya masih tetap mau menjadi seorang anak, atau bahkan dalam konteks ini, masih tetap mau menjadi seorang bayi. Bayi tidak akan pernah memiliki masa depan seorang pemimpin yang luar biasa. Anak-anak tidak bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Hanya orang dewasa yang punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dan oleh karena itu berarti apa yang harus dia kerjakan? Dia harus memerangi kebodohannya sendiri. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan perubahan yang baik? Berarti bahasa Inggrisnya bilang adalah stupidity is doing the same thing again and again and expecting a different result. Melakukan hal yang sama secara terus-menerus, tapi mengharapkan bahwa hasilnya harus berbeda dong. Maka pertanyaan saya sebetulnya adalah, kembali lagi adalah, apakah kamu menyadari sebagai seorang pemimpin bahwa ada sebuah musim yang baru, ada kesuksesan yang baru, ada tingkatan yang baru, yang dimana kamu sebetulnya bisa miliki. Tapi untuk memiliki itu, harus memiliki tanggung jawab yang baru. Gak mau terus hidup dengan yang selama ini saya sudah biasa, yang selama ini saya sudah bisa. Karena yang selama ini sudah biasa dan bisa, ya ini tingkatannya. Kalau mau naik ke sini, Anda harus masuk ke tingkatan yang lebih baru. Ini yang membutuhkan tanggung jawab yang baru. Mungkin nggak biasa, tapi belajar dengan melakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, menjadi lebih biasa, dilakukan 10 kali, 20 kali, dan 30 kali, menjadi sebuah kebiasaan, dilakukan 100 kali, 200 kali, dan 300 kali, sekali menjadi sebuah kebisaan, dan dilakukan 1000 kali, 2000 kali, dan 3000 kali. Now you are an expert. Right. That's how you do it. Right. That's so good. Dan juga karena membahas tanggung jawab, kita harus sadar bahwa tanggung jawab sekarang ada di diri kita sendiri. Karena kalian semua yang nonton, seharusnya kalian semua sudah dewasa. Which I believe all of you are, karena kalian di sini untuk mencari sesuatu untuk menambah nilai kepada diri kalian sendiri. Mungkin kalian selalu berasa bahwa pelajaran adalah sesuatu yang cuma dilakuin pas kita masih sekolah dulu. Actually, I learned this from Rachel, which is anaknya David. Jadi, Rachel once stood on stage dan dia sempat cerita tentang bagaimana kita berhenti belajar saat kita selesai dari bangku sekolah. Oh my God, jujur, when I heard that, it feels like kami semua ditampar. Karena how true is that? Setelah kita berhasil melewati SMP, SMA, dan mungkin bangku kuliah, we thought we're done with learning. Kita selesai dengan belajar dan tanggung jawab belajar menjadi sesuatu yang sudah kami lewati dan tidak dilakukan lagi. Dan of course itu adalah sesuatu yang tanggung jawab yang kita semua miliki saat diberikan panduan oleh orang tua. Kalian harus lulus, dapat diploma, baru bekerja. Tapi sebenarnya we know sebagai pemimpin, it's a lifelong journey. Belajar adalah sebuah hal yang tidak akan pernah berhenti. Bahkan John Maxwell sendiri pun berkata bahwa the moment you stop learning, you've stopped leading. Dan itulah kenapa again in Maxwell Leadership Indonesia, we bring John's value untuk kalian semua. That's why dalam MLCT program kita, Maxwell Leadership Certified Team, kita nggak cuma memberikan kalian akses terhadap kurikulum John Maxwell yang sudah ia rancang selama 40 tahun, tapi juga kita memiliki fasilitas-fasilitas untuk membantu kalian kembali dalam kursi belajar. And of course, kita semua ingin belajar sebagai pemimpin. So, our way to facilitate kalian adalah dengan 12 kali mentorship sekali setiap bulannya. Dimana kita akan mendengarkan David secara langsung membahas konten-konten John Maxwell. Dan kita akan berada di sana selama 8 jam. And I can assure you, itulah 8 jam yang luar biasa. Dimana kita akan belajar langsung mengenai konten John Maxwell kepemimpinan yang begitu luar biasa. Langsung juga dari David Cokro Raharjo. Tapi setelah itu juga ada 48 kali dalam 1 tahun, which is sekitar 4 kali sebulan. Dimana kita akan belajar langsung peer-to-peer. Karena we believe the philosophy of belajar itu dimulai dari bangku, tapi kita bertumbuh saat kita bersama orang-orang yang sama-sama mau belajar. So we have our surround program, di mana kalian bisa duduk bersama pemimpin-pemimpin lainnya untuk belajar mengenai apa yang sudah diajarkan di mentorship. So, if you are very interested about this, kita punya sebuah link yang tim kita disediakan di bawah. Check it out, feel free to reach us out, dan kita akan lebih lagi berbicara, diskusi di sana, because we want to have you in the club as well. So,
Let me add a little bit before Please do. that. Jadi pada saat kita lakukan ini ya, pikirkannya dengan cara begini. Saya hanya mengajar sebulan sekali, Ya. di Sabtu ketiga pada umumnya. Selama 8 jam. Kayak pergi ke bangku kuliah lagi. Ya. Kita ingat bahwa ada schedule yang diberikan oleh profesor. Ya. Saya mesti datang di tanggal sekian, jam sekian. Saya mesti mempersiapkan diri. Ya. Malam sebelumnya saya jangan tidurnya bergadang sampai jam 5 Ya, pagi ya. sebagai contohnya. Ya. Karena bakalan ngajar dan penuh padat ya selama 8 jam. Itu bentuk apa? Itu bentuk tanggung jawab. Ya. Tapi kalau cuma sekedar mau jadi di level yang kita sekarang ada, kita bilang, ya yang sekarang ini ya sudah begitu, suka-suka saya. Ya. Saya hari Jumat, saya mau tidur jam berapa, saya mau kerja jam berapa, saya mau makan apa, nggak peduli. Tapi pada saat kita bilang kita mau menjadi pemimpin yang lebih baik, kita bayar harganya. Kita ambil tanggung jawabnya dan kita bilang tanggung jawab bukan tanggung jawab Pak Guru. Tanggung jawab saya untuk mempersiapkan diri saya untuk bisa ada di dalam tempat itu. Nah setelah dilakukan itu setelah 8 jam, sekarang ada 4 kali pertemuan selama 1 bulan kira-kira, yang dimana datang untuk bertumbuh bersama-sama dengan orang lain. Ya. Nanti waktu di dalam situ pasti ada pendapat dan pemikiran yang saya setuju dan saya kurang setujui dan yang saya tidak setujui sama sekali. Ya. Sekali lagi, kita bisa mengatakan itu adalah tanggung jawab daripada orang lain untuk memiliki sebuah pertemuan yang sehat, yang dimana saya bisa bertumbuh, atau Anda bisa bilang adalah I'm gonna take my responsibility better. Saya mau mengambil tanggung jawab saya dengan lebih baik. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa memfasilitasi orang lain juga, nggak hanya nunggu orang lain memfasilitasi kita, tapi saya membantu memfasilitasi orang lain supaya apa? Jawabannya bisa jadi kayak, oh jadi keren, jadi bagus. Itu bentuk tanggung jawab. Nah seorang pemimpin pada saat Anda masuk dalam ruangan itu, Anda tidak lagi berhubungan dengan pelajaran, tapi berhubungan dengan saya mau bertumbuh. Dan yang terakhir adalah kalian akan diberikan username dan password masuk ke dalam situs website kami, yang di dalamnya itu ada semua informasi yang bisa dipelajari dengan kecepatan dan kemauan kalian masing-masing. Nah begitu sudah ada di sana, Pak Guru gak ada di sana, teman-teman gak ada di sana, apakah Anda mau gak untuk take your responsibility better? Iya. Di episode sebelumnya kita cerita tentang extraordinary. There you go, that's the extra. Ekstranya cuma sekedar setiap hari mau gak untuk masih investasi, contohnya 20 menit, untuk diinvestasikan memperkaya diri saya sendiri. Kalau zaman dulu bahasanya adalah sharpen your axe, bikin kapak saya lebih tajam. Saya sudah menjadi seorang pengusaha 25 tahun, tapi dalam 25 tahun ini setiap hari saya masih baca buku, dan setiap hari masih bertanya, hari ini belajar apa, hari ini apa yang sukses dan kenapa, dan hari ini bikin salah apa, belajarnya apa, biar besok gak diulangin lagi. Setiap hari. Dan karena kita lakukan setiap hari, gak nunggu Pak Guru datang atau teman seperjalanan Anda, because you take your responsibility better. Now that's the reason why you will become a better leader. Dengan tanggung jawab tersebut pada diri sendiri. Karena untuk memiliki tanggung jawab tersebut membutuhkan disiplin luar biasa juga. Karena nggak semua dari kita memiliki kesadaran tersebut dari awal. So, membicara tentang disiplin dan juga kesadaran, I think this is actually very interesting. Karena when we talk about responsibility, seringkali orang dengan apa yang tadi dibahas juga mengenai dictatorship, kita hidup di mana kayak mungkin dengan culture ketimur-timuran, we tend to listen to others for what we need to do. Atau mungkin simpelnya adalah, ya gue ngelakuin ini karena dia suruh gue. Sehingga tanggung jawab tersebut kehilangan powernya, kehilangan kuasa seperti yang tadi David bilang. So when we talk about tanggung jawab, bukan lagi menjadi sesuatu yang milik kita secara pribadi, tapi somehow kita mengerjakan tanggung jawab orang lain, dan kesannya seperti tanggung jawab diri sendiri. So I want you to talk more about this. Bagaimana cara kita lebih sadar bahwa ada tanggung jawab yang menjadi bagian diri kita sendiri. What do you think about that? Well, tanggung jawab itu pada akhirnya sekali lagi, pada saat kita masih kecil, tanggung jawab adalah punyanya orang tua. Pada saat kita jadi lebih anak-anak, ada sharing tanggung jawab. Dan pada saat seorang menjadi dewasa, dia bilang adalah saya bertanggung jawab kepada diri saya sendiri. Jadi artinya tidak lagi memiliki mentalitas seorang victim, tapi memiliki mentalitas seorang pemimpin.
So let me tell you this. Penyesalan selalu datangnya di belakang. Ya. Betul atau betul? Pernah nggak kamu menyesalnya di depan? Saya menyesal karena hari ini saya tidur padahal harusnya bisa baca buku. Nggak pernah. Pasti penyesalannya nanti. Nantinya kapan? Nantinya bisa 1 hari kemudian, bahkan bisa 10 tahun kemudian, pada saat kamu pernah ada di bandara, melihat buku yang kamu bilang adalah, buku ini penting karena akan membuat saya bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Saya tidak ikut, dalam konteks ini MLCT, saya tidak ikut karena saya pikir, nanti aja deh. Penyesalan datangnya di belakang pada saat Anda dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin, atau Anda butuh untuk menjadi seorang komunikator, tapi belum pernah baca bukunya, belum pernah belajarnya, belum pernah prakteknya, sehingga Anda ketinggalan kereta. Ya. So you see, kalau kita mau membuat sebuah penyesalan itu tidak pernah terjadi di belakang hari, berarti antidot daripada penyesalan ini ada 2 kata, yaitu adalah rencana kerja. Ini adalah kelima kalinya dalam tahun ini kita melakukan episode daripada Maxwell Leadership Podcast, dan setiap podcast kita seperti kayak radio rusak, kasih tahu adalah kita datang ke Indonesia membawa materinya John Maxwell, ada program MLCT, and let me tell you why. Because rencana kerja merupakan bentuk yang paling penting daripada seseorang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab, dia menolak untuk menyesal di kemudian hari, dan karena itu antidotnya adalah membuat rencana kerja. Right. Apa yang membuat Anda tidak bisa atau merasa tidak mampu untuk mengikuti program MLCT? Ya. Sebagai contohnya, karena saya gak bisa bangun pagi-pagi. Berarti tidurnya jangan kemalaman, Mas. Gitu ya. Uangnya gak cukup. Kalau begitu, menggunakan filosofi bahwa bukan menggunakan berapa banyak uang yang masuk ke dalam tabungan saya, tapi berpikir bagaimana saya mengatur uang yang sudah ada di dalam tabungan saya. Dalam hal tertentu mungkin berarti bahwa adalah perlu berkompromi dan perlu bernegosiasi dengan orang-orang tertentu, dan baik itu dengan bank atau dengan orang tua atau dengan spouse atau dengan orang lain, supaya kita bisa mendapatkan tempat yang tepat. Semuanya ini berhubungan dengan tanggung jawab. Semua ini berhubungan dengan rencana kerja. And let me tell you one last secret. Kalau Anda mau menjadi orang yang bertanggung jawab, Anda perlu mengganti orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kalau selama ini Anda menyadari bahwa adalah saya kayaknya orangnya kenapa begini ya, selalu ada excuse, selalu ada alasan kenapa saya tidak bertanggung jawab. Let me tell you this. Change your crowd, change your life. Rubah siapa orang-orang yang kamu berkumpul, maka kumpulan itu akan merubah kehidupan kamu. Di Maxwell Leadership Indonesia, ini adalah perkumpulan, ini adalah crowd daripada orang-orang yang percaya dengan kepemimpinan. Di Maxwell Leadership, ini adalah tempat di mana kita percaya bahwa I need to be the best version of me. Saya mau menjadi orang yang terbaik, versi terbaiknya David. Kenapa? Karena hadiah terbaik yang David bisa berikan kepada Joe dan kepada tim ini adalah versi David yang sehat. Kalau Davidnya sakit-sakitan, maka hadiah apapun yang saya berikan seperti secangkir air yang terkontaminasi dengan kotoran. Walaupun airnya jernih tapi terkontaminasi, Joe tidak akan pernah mau minum itu. Tapi Maxwell Leadership adalah perkumpulan. Crowd-nya adalah tempat di mana bukan hanya I become the best version of me, tapi juga menjadi perkumpulan di mana bagaimana saya bisa menjadi signifikan dan menambahkan nilai dalam kehidupan orang lain. That's right. Now if you like that, you need to come and join us. If you like that, Anda harus mengambil tanggung jawab dan mengatakan bahwa adalah, okay, crowd-nya sudah ada, sekarang saya harus bertanggung jawab dan memilih untuk menjadi bagian daripada tempat itu. That's right. So this is me welcoming you all to come and get closer to us. That's right, karena bagaimanapun juga perubahan hanya akan terjadi saat kita mengambil tanggung jawab untuk merubah hal tersebut. So, untuk episode kali ini, always take your responsibility better. Dan tadi seperti yang sudah David bilang, milikilah sebuah rencana kerja. Hey friends, kita sudah hampir tengah tahun. Dan mungkin inilah sesuatu yang orang bicarakan saat tahun sudah hampir habis. Tapi what about your New Year resolutions atau goal yang kalian ingin capai tahun ini? Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi seorang yang lebih sehat, ataupun
goal-goal lain yang ingin kalian capai. We encourage you to make your return plan. Dan again, apabila kalian ingin menjadi pribadi yang lebih baik, we can't wait to meet you here in person. Jadi that's it for the episode today. Thank you so much David once again. So let's take a better responsibility for ourselves dan sampai ketemu di episode selanjutnya.